Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Akhirnya Manga Black Clover chapter ke-334 rilis juga setelah minggu lalu libur. Oleh sebab itu, karena Manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di awal cerita dari Manga Black Clover chapter ke-334 ini, sebelum pertarungan melawan Lucius dimulai, terlebih dulu kita memang diperlihatkan dengan penjelasan mengenai kekuatan Asta saat ini. Mulai dari dikatakannya mode Devil Union milik Asta sangat kuat dalam pertarungan lantaran bisa membatalkan sihir skala besar, sampai mengenai batas waktu penggunaan mode Devil Union. Dan menariknya, kalau sebelumnya mode Devil Union hanya dapat digunakan selama 5 menit saja, sekarang tidak sama lagi. Pasalnya saat ini Asta telah menemukan sebuah solusi supaya mode Devil Union bisa digunakan lebih lama lagi, yaitu dengan cara menggunakan mode Devil Union sebagian saja. Karena menurutnya dengan membatasi pelepasan kekuatan anti-magic, maka akan bisa memperpanjang durasi penggunaan mode Devil Unionnya. Dan sekarang Asta dapat menggunakan mode Devil Union selama 10 menit, yang itu 2 kali lebih lama dari sebelumnya. Dan ketika Asta menggunakan sebagian mode Devil Unionnya, terlihat yang dilapisi Zira hanya kedua tangannya saja. Berbeda dengan mode penuh di mana semua bagian tubuhnya mengenakan Zira. Jadi kalau dilihat dengan sekilas, penggunaan sebagian mode Devil Union ini mirip dengan perubahan mode hitam. Bedanya kalau mode hitam Asta, sayap serta tanduknya cuma ada di sebelah kiri saja. Sedangkan kalau menggunakan sebagian mode Devil Union, Asta memiliki 2 sayap serta 4 tanduk. Dan tanda yang ada di pipinya juga berbeda antara dia menggunakan mode hitam dengan sebagian mode Devil Unionnya. Karena Asta telah siap untuk bertarung, maka tidak aneh kalau dirinya langsung berusaha melancarkan serangan sekuat mungkin ke arah Lucius. Caranya adalah dengan mengkonsentrasikan kekuatan anti-magicnya pada satu titik dan lebih terpusat supaya serangannya menjadi lebih kuat. Memang benar Asta melancarkan serangannya secepat kilat. Namun lantaran Lucius mempunyai teknik perpindahan cepat layaknya teleportasi, jadinya serangan Asta pun harus gagal mengenai targetnya. Tentunya setelah berhasil menghindari serangan dari Asta, Lucius tidak akan diam begitu saja. Oleh sebab itu, untuk membalas serangan, dia menciptakan beberapa bola sihir waktu berukuran sedang, yang setelah itu Lucius lemparkan ke arah Asta. Asta yang memiliki kekuatan anti-magic pastinya dapat dengan mudah menghancurkan semua serangan bola sihir waktu Lucius. Caranya ialah dengan menebasnya. Dan Lucius yang melihat semua serangan sihirnya dapat dihancurkan oleh Asta juga sama sekali tidak terkejut. Soalnya meski dia mengklaim kalau sihir waktunya tidak tertandingi, namun tetap saja masih ada kekuatan anti-magic yang dapat menjadi musuh alaminya. Dan di saat itulah akhirnya Lucius sadar akan kelemahan milik Asta. Yakni kalau sihir tidak bisa mengalahkan Asta, maka satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kekuatan fisik. Oleh sebab itu, setelah semua serangan sihirnya berhasil dihancurkan, Lucius langsung berusaha menyerang Asta dengan menggunakan tinjunya. Dan disinilah kejadian yang menarik terjadi. Karena pukulan yang dilancarkan oleh Lucius ternyata sangatlah kuat. Buktinya saat pukulannya berhasil dihindari oleh Asta dan menghantam dinding, dinding tersebut langsung hancur berantakan. Yang hal itu sebelumnya sama sekali tidak pernah saya duga. Lantaran siapa yang menyangka kalau ternyata kekuatan fisik Lucius semengerikan itu. Asta memang sama sekali tidak merasa gentar walaupun dia mengetahui rencana Lucius yang ingin merubah pertarungan menjadi jarak dekat. Karena Asta sangat percaya diri dengan kekuatannya yang sudah menjadi lebih kuat daripada dulu. Maka dari itu saat Lucius berencana memukulnya, Asta dengan sigap langsung menghindarinya secara cepat. Dan setelah itu untuk membalasnya, Asta langsung menebaskan katana Demon Slasher-nya. Memang benar pada akhirnya Lucius berhasil menghindari tebasan jarak dekat katana Demon Slasher. Caranya adalah dengan mundur ke belakang. Tapi serangan Asta pastinya tidak berhenti di situ saja. Sebab setelah itu dia langsung mengganti katana Demon Slasher menjadi pedang Demon Dweller. Yang tujuannya supaya dia dapat memberikan serangan tebasan jarak jauh. Namun serangan Asta tidak berhenti di situ saja.
Lantaran ketika tebasan jarak jauh dari pedang Demon Dweller meluncur, Asta langsung mengikutinya dari belakang dengan pedang Demon Destroyer yang sejak awal sudah berada di tangannya. Dan serangan itu hampir saja berhasil mengenai Lucius. Akan tetapi saat serangan Asta hampir mengenainya, Lucius malah melakukan sesuatu yang amat mengejutkan. Karena setelah Lucius mengatakan kalau Asta memiliki kekuatan yang dapat mengancam hancurnya kedamaian dunia, dia pun merubah penggunaan grimoire-nya. Yang awalnya dia gunakan seperti Julius, sekarang dia menggunakannya secara normal. Dan setelah itulah Lucius menunjukkan wujud perubahan iblisnya. Namun bukan hal itu yang mengejutkan dari kejadian ini, melainkan berubahnya wujud iblis Lucius menjadi layaknya seperti malaikat. Yang awalnya dia memiliki sayap normal kepunyaan iblis berjumlah 4, sekarang menjadi seperti sayap malaikat berjumlah 6. Dan selain itu, tanduk rusanya yang pada awalnya berwarna hitam seketika juga berubah menjadi putih. Dengan kata lain, penampilan Lucius kali ini sama sekali tidak menggambarkan sosok iblis, melainkan layaknya malaikat. Apalagi didukung dengan munculnya cahaya-cahaya di sekitar tubuhnya. Juga adanya 2 lingkaran halo di atas kepalanya. Yang hal itu semakin menambah kesan sosok malaikat pada perubahan wujud Lucius ini. Meskipun Lucius sekarang seperti layaknya malaikat, namun anehnya dia malah mengatakan kalau wujudnya ini merupakan wujud manusia yang sebenarnya. Tapi meski Lucius mengatakan demikian, berbeda halnya dengan sudut pandang Asta. Soalnya setelah melihat wujud Lucius, dia mengatakan kalau ki yang dia rasakan dari diri Lucius tidak seperti manusia ataupun kepunyaan iblis. Dan ucapan Asta tersebut membuktikan kalau bahwasanya wujud baru Lucius ini merupakan sosok entitas baru yang belum pernah dia temui sebelumnya. Lucius yang menggunakan wujud barunya tentunya membuat dia menjadi semakin kuat lagi. Buktinya ketika Lucius menggunakan teknik teleportasi sampai membuat Asta kehilangan jejaknya. Padahal Lucius sebelumnya berada tepat di hadapannya. Dan mengejutkannya ternyata saat menggunakan teknik teleportasi yang diincar oleh Lucius adalah Sister Lily. Tujuannya adalah untuk menangkapnya. Dan karena Sister Lily notabene bukanlah seorang petarung kuat, jadinya dia dapat dengan mudah untuk ditangkap. Tentunya melihat Sister Lily tertangkap membuat Asta sangatlah terkejut. Dan walaupun dia sangat ingin menyelamatkannya, Asta juga bingung harus melakukan apa. Lantaran jika dia menggunakan pedang Demon Dweller, maka serangannya juga akan mengenai Sister Lily. Sedangkan kalau menggunakan katana Demon Slasher, serangannya tidak akan sempat untuk menebas Lucius. Jadinya hal itu membuat Asta menjadi bimbang untuk mengambil keputusan. Dan di saat inilah kejadian yang amat menarik terjadi. Pasalnya setelah menangkap Sister Lily, Lucius mengatakan mengenai sihir asli miliknya. Yang ternyata sihir asli milik Lucius ialah sihir jiwa. Dan kegunaan dari sihir jiwa adalah bisa merubah jiwa siapapun yang dia sentuh. Makanya sekarang menjadi jelas sudah kenapa Lucius sangat yakin kalau dirinya mampu menciptakan manusia yang setara tanpa adanya diskriminasi. Karena dengan dia mampu merubah jiwa siapapun, maka semua orang akan memiliki kepribadian yang sama. Ditambah lagi, Lucius juga berencana membantai semua orang dan setelah itu membangkitkannya kembali dengan bantuan sihir ketiga saudaranya. Dan ketika semua orang dibangkitkan kembali, dia pastinya akan membuat seluruh manusia memiliki karakteristik yang sama sesuai keinginannya. Dengan begitu, jadilah semua umat manusia akan setara dari segi tubuh sampai jiwa seperti keinginan Lucius. Tentunya ada alasan yang sangat jelas kenapa Lucius menangkap Sister Lily. Dan ternyata alasannya adalah untuk menunjukkan kepada Asta apa yang dapat dia lakukan dengan sihir jiwanya agar membuat semua manusia benar-benar merasa bahagia. Caranya adalah dengan merubah jiwa semua orang seperti yang dia lakukan pada Sister Lily di chapter ini. Dan mengejutkannya ketika Lucius merubah jiwa Sister Lily yang berubah bukan hanya jiwanya saja, melainkan penampilannya juga ikut berubah. Yang sekarang penampilannya mirip seperti Lucius. Dan yang membedakannya hanyalah bentuk tanduk, jumlah sayap, serta jumlah lingkaran halo yang ada di atas kepalanya. Soalnya kalau tanduk Lucius bentuknya layaknya milik rusa, sedangkan kepunyaan Sister Lily seperti tanduk domba.
Dan karena sekarang jiwa Sister Lily telah dirubah menjadikan dia layaknya seperti sebuah boneka yang hanya mengikuti keinginan Lucius. Buktinya dia sampai mengatakan kepada Asta agar mati untuk kedamaian dunia. Yang kata-kata itu sebelumnya tidak akan mungkin pernah diucapkan oleh Sister Lily. Asta yang sangat terkejut atas apa yang terjadi dengan Sister Lily membuat dia menjadi lengah. Dan di saat itulah Lucius mengambil kesempatan emas tersebut untuk melancarkan serangan. Akibatnya membuat Asta dapat dengan mudah terkena tebasan dari tangan milik Lucius. Dan tebasan tangan Lucius itu kekuatannya jugalah tidak main-main. Buktinya dengan sekali tebasan saja Asta langsung mendapat luka yang amat parah sampai membuatnya tumbang dan terjatuh. Memang benar di akhir halaman dari manga Black Clover chapter ke-334 ini Lucius mengatakan kalau jiwa serapu Asta tidak mungkin bisa mengalahkannya. Dan setelah itu Lucius juga mengatakan selamat tinggal kecacatan dunia ini kepada Asta. Namun jujur saja saya pastinya tidak mungkin akan percaya kalau Asta akan kalah begitu saja. Walaupun dia sekarang tengah terluka amat parah. Sejujurnya meski sihir jiwa Lucius sangat kuat, hal itu tetap saja akan memiliki kelemahan. Dan kelemahannya adalah anti sihir milik Asta. Buktinya di chapter ini saat Lucius menyentuh Asta, dia tidak berhasil merubah jiwanya. Yang itu artinya sihir jiwa Lucius tidak dapat mempengaruhi atau merubah jiwa milik Asta. Makanya untuk melemahkan Asta, Lucius menangkap Sister Lily dan merubah jiwanya. Supaya Asta terpukul dan membuatnya rapuh yang akhirnya membuat Lucius dapat melancarkan serangan fatal. Akan tetapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah karena cara Lucius merubah jiwa adalah dengan menyentuh keningnya, apakah mungkin jiwa Julius serta Damnatio juga sudah dirubah? Sebab seperti yang kalian ingat sendiri kalau sebelumnya Lucius juga telah menyentuh kening Julius serta Damnatio. Dan benarkah hanya Asta seorang yang jiwanya tidak dapat dirubah dan terpengaruh oleh sihir jiwa? Sejujurnya saya sendiri masih sedikit ragu. Lantaran bisa saja kalau ada orang yang memiliki jiwa kuat, maka sihir milik Lucius juga tidak bisa merubahnya. Contohnya seperti Yami atau Yuno, yang saya rasa kedua orang itu memiliki jiwa yang kuat. Dan kira-kira setelah ini apakah yang akan terjadi? Kalau pertanyaan ini tentunya saya tidak akan mungkin memiliki jawabannya. Soalnya yang tahu pasti hanyalah mangakanya seorang yakni Yuki Tabata Sensei. Nah itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai manga Black Clover chapter ke-334 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.